Glaukoma merupakan suatu penyakit saraf mata yang ditandai dengan gangguan luas penglihatan, disertai peningkatan tekanan bola mata dan gambaran saraf mata yang khas glaukoma. Glukomanya sendiri itu seperti apa sih? Sakitnya itu yang diderita seperti apa? Apakah datangnya mendadak atau bagaimana? Nah, kalau kita bicara definisi, per definisi ini adalah glaukoma merupakan suatu penyakit saraf mata yang ditandai dengan gangguan luas penglihatan, disertai peningkatan tekanan bola mata dan gambaran saraf mata yang khas glaukoma. Gejalanya apa? Sekitar 80% pasien tidak bergejala. Wow. Makanya disebutnya pencuri penglihatan. Namanya pencuri kan nggak pernah Diam-diam. bilang-bilang ya Mbak. Makanya pasien kadang-kadang datang dengan kondisi yang sudah berat gitu. Paling datang, duh kok mata saya nggak nyaman ya dok. Ternyata glaukomanya sudah berada di tahap lanjut. Atau pasien hanya datang dengan sekedar ingin cek bola mata, cek kacamata gitu ya, cek mata rutin. Ternyata Bu, maaf ya ibu, ternyata menderita glaukoma. Padahal tadinya loh kok saya cuma mau cek kacamata, kok dokter bisa bilang saya glaukoma. Ternyata dari screening mata rutin baru diketahui pasien tersebut menderita glaukoma. Berarti ini secara kasat mata juga nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oke. Dan tadi dokter bilang 80% gitu datang sudah mereka nggak paham begitu, nggak sadar kalau mereka punya glaukoma begitu. Iya betul. Nah, bagaimana cara kita tahu apakah di awal gejala awalnya seperti mungkin matanya pedih, pegal atau bagaimana? Nah, tidak bergejala masalahnya. Gitu. Pun juga melihatnya sama aja atau bagaimana? Karena gini, khasnya glaukoma dia tuh merusak luas penglihatan. Jadi saya ngomong yang diganggu adalah luas penglihatan, bukan tajam penglihatan duluan, tapi luas penglihatan. Jadi kalau tajam itu seperti halnya kita bisa melihat benda yang kecil-kecil gitu, itu namanya tajam. Ya. Tapi kalau luas kita bisa melihat, kita misalnya masuk ke dalam, kita duduk di sini nih ya, kemudian kita bisa lihat ada orang masuk dari pintu tanpa kita mesti nengok. Nah itu namanya luas Mbak. Nah kadang-kadang orang kalau hilang sedikit di pinggir, hilang sedikit di sisi sini, hilang sedikit di sini gitu, orang nggak akan nyadar. Betul. Ya kan? Nah, kalau itu jalannya tahunan, lama-lama makin makin sempit. Nah, orang biasanya baru sadar ketika dia jalan nabrak-nabrak. Terus kalau naik tangga kok mesti dilihat bener nih tangganya. Mesti saya lihat-lihat bener. Terus lama-lama nyari benda-benda mesti dia raba-raba. Nah, itu dia. Itu namanya udah berada di tahap lanjut. Karena luas penglihatannya sudah terganggu. Kadang-kadang pasien yang glaukoma lanjut, tajam penglihatannya masih 100%, tapi luas penglihatannya sudah sangat buruk. Oke, saya dapat pelajaran baru nih. Jadi tajam penglihatan dan luas penglihatan itu beda ya? Iya, dua hal yang sangat berbeda. Baik. Nah, kemudian rata-rata pasien dokter yang datang nih, Dokter Emma, di usia berapa sih yang mengeluhkan mengenai glaukoma ini? Memang paling banyak di usia lanjut, karena memang satu faktor risiko adalah usia di atas 40 ya. Tapi intinya glaukoma bisa menyerang siapa saja. Ya kalau kita lihat bisa menyerang di usia muda, bahkan bayi baru lahir pun bisa glaukoma ya. Jadi siapapun kalau ditanya siapa yang bisa kena glaukoma, siapa saja bisa kena glaukoma. Ya, tapi memang peningkatan usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya glaukoma. Apakah juga ada faktor keturunan, dokter? Ya, faktor risiko keluarga merupakan salah satu faktor risiko utama untuk terjadinya glaukoma. Pasien termuda, Dokter Emma, yang pernah diperiksa yang mengalami glaukoma di usia berapa? Baru lahir. Iya. Tahunya bagaimana? Kita belum bisa tahu kan, ngajak ngomong dia gimana luas penglihatannya gitu. Ya, memang kalau yang baru lahir ini rujukan dari dokter anak ya. Memang ya pasti tentu dengan tanda-tanda yang khas. Biasanya kalau pasien baru lahir ya korneanya besar. Kornea tuh hitam bola mata ya. Hitam bola matanya besar, warnanya nggak jernih ya, kelihatannya abu-abu, kemudian matanya berair. Gitu biasanya. Biasanya sih dokter anak sih biasanya sudah mengerti dan biasanya langsung merujuk. Orang tuanya pun juga
biasanya langsung ngeh gitu biasanya, kok mata anak saya terlihat tidak normal gitu ya dok. Nah biasanya langsung datang ke dokter mata. Jadi pengen ngaca, saya lihat mata saya, bola mata saya.